Shalom. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-7 sesudah Pentakosta, yang mana di dalamnya nanti kita akan bersama-sama melakukan sakramen perjamuan kudus. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Sandino STH. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sasando, pujilah Dia di atas tatanya yang mulia, puji Dia hai segala yang bernafas, pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati, kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas. Dari timur maupun dari barat, di selatan maupun di utara, mari semua bersatu memuji nama Tuhan, puji Dia hai segala yang bernafas, pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati, kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat Tuhan, mari dengarkanlah nas pembimbing yang terambil dari surat Roma pasal 12 ayat 12 yang menyatakan demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Tuhan, kami anakmu berdoa, Roh Kudus mari datanglah. Tuhan, kami umat-Mu memohon,
Marilah kita berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan kami selama sepekan yang lalu. Melalui kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang makasih, kami mau mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu mengerti dan memahami maksud-Mu. Dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari saya undang untuk berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Namanya
Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11 yang menyatakan, hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya kita semua dalam kondisi sehat dan Tuhan memberkati kita. Firman Tuhan pada hari ini yang tadi sudah kita dengar melalui pembacaan Alkitab, yaitu mengenai pengabulan doa dari Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Nah, Bapak Ibu, berdoa tentu kita semua tidak asing. Sebagai orang yang percaya, kita tahu bagaimana berdoa. Nah, berdoa bagi orang percaya adalah sebuah relasi yang dimiliki oleh orang percaya kepada Tuhan. Melalui doa itulah anak-anaknya, umatnya menjalin komunikasi dengan Tuhan. Dan komunikasi yang dijalin dengan Tuhan itu tentulah dilakukan dengan konsisten. Artinya, orang percaya meyakini setiap doanya itu yang disampaikan kepada Tuhan tidak dengan putus asa, tetapi dia terus memohon kepada Tuhan dengan kerendahan hatinya. Nah, Bapak Ibu, dari firman Tuhan ini mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Jadi Tuhan minta kepada kita sebagai orang-orang yang percaya untuk menunjukkan tiga hal ini ya, dalam berdoa. Berdoa itu artinya meminta, ya, memohon. Mohon kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi ketika kita memohon, ketika kita meminta kepada Tuhan, maka kita menyadari dan juga mengimani bahwa yang akan kita minta itu sebagaimana apa yang difirmankan oleh Injil Matius ini, maka itu akan diberikan kepadamu. Jadi ketika kita meminta, maka Tuhan akan memberikan. Nah, namun berdoa itu bukan hanya meminta. Berdoa itu juga harus mencari. Nah, inilah artinya berdoa itu juga harus disertai dengan sebuah usaha mencari. Ya. Nah, itu artinya ketika kita mencari, Tuhan juga tidak membiarkan
ketika kita mencari, Tuhan juga akan mewujudkan apa yang dicari itu. Nah, sehingga dikatakan, maka engkau akan mendapatkan. Jadi apa yang dicari oleh setiap orang-orang percaya, orang-orang yang beriman kepada Tuhan, maka di sana dia akan mendapatkan yang dicari. Dia akan mendapatkan yang diusahakan, dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, dengan penuh semangat. Nah, pasti dia akan menemukan apa yang dia cari. Nah, itulah artinya ketika kita berdoa menyangkut 3 hal ini. Tadi yang pertama sudah, yaitu kita harus meminta. Yang kedua, yaitu kita harus mencarinya. Dan yang ketiga, katakan oleh Tuhan Yesus, yaitu mengetok. Seperti mengetok pintu. Nah, artinya kita meminta dengan berulang-ulang, ya. Nah, artinya ketika kita mengetok pintu itu, kita tahu bahwa pintu itu sedang tertutup. Dan ketika pintu tertutup, si pemilik yang ada di rumah itu, mungkin ketika kita menyampaikan dengan kata-kata, ya, permohonan di luar pintu itu bisa saja, tapi nggak kedengar. Nah, maka harus diketok pintu itu supaya tahu yang di dalam bahwa ini ada orang yang mau masuk, yang ada orang yang mau menyampaikan sesuatu. Nah, dan ketika mengetok pintu itu juga bukan berarti cuma 1 kali, ya, 2 kali, bahkan bisa juga berulang-ulang, ya. Sampai pada suatu saat yang ada di dalam itu mendengarnya. Dan sehingga dikatakan di situ, maka pintu akan dibukakan kepadamu. Nah, inilah artinya ketika berdoa itu sebenarnya sesuatu yang dilakukan dengan terus-menerus, tidak putus asa, tidak berhenti ketika pada suatu saat dia tidak atau belum mendapatkan jawaban. Nah, artinya juga ketika kita berdoa itu adalah sesuatu yang dilakukan, ya, untuk memohon kepada Tuhan, dan itu berarti biarlah kehendak Tuhan itu yang terjadi, ya. Jadi bukan oleh karena kehendakmu saja. Dan itu artinya ketika kita berdoa bukanlah untuk menyampaikan sesuatu maksud dan keinginan saya dengan memaksakan apa yang menjadi kehendakku, keinginanku. Nah, itu artinya berdoa, memohon kepada Tuhan. Jadi bukan keinginan saya terjadi, tetapi biar keinginan Tuhan dan kehendaknya. Nah, sehingga ketika Tuhan memberikan apa yang diinginkan oleh anak-anaknya, yaitu agar yang diwujudkan itu, yang dikehendaki oleh Tuhan itu, yang terjadi itu adalah yang terbaik, ya. Jadi bukan sesuai dengan keinginan saya, tetapi menyesuaikan apa yang menjadi keinginan dan kehendak Tuhan. Nah, itulah artinya berdoa, menyesuaikan dengan kehendak Tuhan. Nah, Tuhan juga menghendaki apa yang diberikan oleh Tuhan itu, yang dikehendaki oleh Tuhan itu pastilah sesuatu yang terbaik. Nah, yang terbaik itu bagaimana? Pasti sesuatu yang berguna. Nah, kadang-kadang kan kita meminta sesuatu, belum tentu itu berguna bagi saya. Menurut keinginan hatinya itu sangat penting, sangat bermanfaat, tetapi belum tentu itu berguna. Nah, karena manusia itu kan tidak bisa melihat sesuatu jauh ke depan, ya. Mungkin hanya melihat keinginan yang sementara yang dianggapnya itu bagus. Contohnya, sehingga digambarkan di sini, ya, seorang anak yang melihat di depannya itu ada pisau,
dia kemudian mengambilnya, mungkin memintanya dari orang tuanya, pasti nggak mungkin dikasih. Karena itu berbahaya. Dan si anak itu nggak tahu bahwa itu berbahaya. Dia lihatnya itu sesuatu yang menyenangkan, ya. Tetapi bisa berbahaya, bisa kena, ya, terluka. Nah itu nggak berguna. Nah itu yang disampaikan. Dan yang diberikan Tuhan juga sesuatu yang bermutu. Ya, Tuhan nggak ingin memberikan sesuatu yang jelek pasti, ya. Pasti yang terbaik yang diberikan Tuhan. Dan juga yang sangat berarti bagi dirinya. Ya. Berarti, artinya ketika kita memiliki yang diberikan Tuhan itu juga membuat berarti kita. Yang tadinya kita sebelumnya mungkin belum bisa memiliki arti, ya, atau berguna di tengah-tengah kehidupan ini, tetapi justru dengan berkat Tuhan itu kita menjadi lebih berarti dan juga berguna dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan kita tahu apa yang ingin diberikan oleh Tuhan itu seperti apa yang diinginkan oleh orang tua. Orang tua tidak mungkin memberikan anaknya ketika anaknya minta roti, dikatakan di dalam firman Tuhan ini, diberikan batu. Orang tua yang ingin memberikan anaknya, ketika anaknya meminta ikan maka diberikan ular. Nah itu manusia yang jahat sekalipun ketika memberikan sesuatu bagi anak-anaknya maka dia diberikan yang baik. Apalagi Tuhan yang maha kasih, maha kuasa, memiliki segala sesuatu. Maka ketika dia memberikan juga pasti memberikan yang terbaik. Maka Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari kita tetap terus konsisten ketika berkomunikasi dengan Tuhan, ya. Konsisten dengan apa yang ingin saya kehendaki dalam doa itu, biarlah itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Konsisten juga kita tidak putus asa dan terus berjuang melalui karya hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat Tuhan, sekarang dengarkanlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana tertulis di dalam Injil Markus pasal 14 ayat 22 sampai dengan ayat 25 yang mengatakan demikian. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Sekarang dengarkanlah penjelasan perjamuan kudus ini. Perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga sidi jemaat wajib hadir mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya mau mengingatkan kita juga pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Sang Penebus dan Juru Selamat dunia melalui kata dan perbuatan. Mari kita
bersatu di dalam doa untuk memohon doa penguatan. Kita berdoa. Ya Bapa Pencipta dan Raja Semesta, kami bersyukur karena Engkau layakkan kami hadir dalam perjamuan kudus ini untuk mengingat rayakan kematian dan kebangkitan Kristus demi memulihkan dan menyelamatkan kami. Kepadamu kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Allah Bapa pengasih, kami mohon kiranya oleh kuasa Roh Kudus kami dikenyangkan dan disegarkan dengan roti dan anggur yang menghidupkan, yakni tubuh dan darah Tuhan Yesus. Biarlah kami juga selalu diberi makan dan minum oleh Dia yang adalah Allah sejati dan manusia sejati, sehingga kami tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan tetap tinggal dan hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kami. Ya Allah Tuhan kami, Engkau menghendaki agar kami semua menjadi satu. Tolonglah kami agar kami selalu hidup bersekutu dengan sesama dalam cinta kasih dan persaudaraan yang tulus, agar dunia percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab seperti roti dan anggur yang telah terkumpul menjadi satu makanan di atas meja perjamuan kudus ini, demikianlah ya Tuhan, himpunkanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh muka bumi ke dalam kerajaan-Mu. Ya Bapa Rahmani, Engkaulah telah memberikan sukacita dan damai sejahtera oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bimbing dan kuatkan kami agar kami mampu meneruskan sukacita dan damai sejahtera-Mu kepada orang lain dengan memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sampai Ia datang. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan, sebelum kita menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, maka marilah kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita masing-masing, marilah kita mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk kembali.
Jemaat Tuhan, supaya kita dipelihara dengan roti surgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu, damai sejahtera bagimu. Jemaat Tuhan, marilah, karena segala sesuatu telah tersedia bagi kamu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah. Makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan sebagai penebusan bagi kita. Anggur dalam cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah. Minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk penyucian dosa demi pengampunan kita. Dengarkanlah firman Tuhan yang mengatakan di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 yang mengatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Gereja bagai bahtera di laut yang cerah, mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuknya samudera dan badai menyeru, gelombang semar menghempas yang sulit ditembus, penumpang pun
yang harus ditempuh. Engkau Allah yang menyatukan, membina, membentuk di dalam kasih dan iman dan harap yang teguh. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Umat yang dimuliakan Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengar. Kami bersyukur atas perjamuan kudus yang sudah berlangsung. Dan kami memohon melalui doa syafaat ini untuk setiap pergumulan kami. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, bangsa dan negara kami. Berkati mereka, berikan hikmat bagi mereka, baik pemimpin kami di tingkat pusat maupun juga di lingkup Kabupaten Banyuwangi. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk pergumulan-pergumulan yang kami hadapi di tengah-tengah kehidupan kami sebagai warga gereja. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan sakit dan dalam proses pemulihannya. Kami berdoa untuk Ibu Suwaryo, Ibu Daniel Talapesi, Oma Mari de la Croa, Oma Kapik Susanto, Oma Erna Manalif, Oma Welce Tuwaidan, Bapak Herman Wahyudi, Oma Mari Tutuarima, Ibu Eli Munari, Ibu Ingrid Rooro, Ibu Agustini Kalendesang, Ibu Esther Pangumpia, Ibu Uminarsih, Bapak Sugeng Haryadi, keluarga Ibu Yuli Aror. Engkau memberkati mereka semua ya Tuhan yang kami doakan ini, dengan sakit penyakit mereka, dengan kelemahan mereka. Engkau jamah ya Tuhan, dan Engkau pulihkan dan Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi pergumulan-pergumulan dalam lingkup pengajaran dan pendidikan, khususnya bagi Sekolah Petra, Yayasan Pendidikan GPIB. Ya Tuhan, memberkati dalam proses belajar dan mengajar yang dilakukan secara daring. Tuhan memberkatinya juga, bahkan juga dengan ibadah-ibadah yang dilakukan juga secara daring. Kami berdoa untuk para pelayan-pelayan-Mu, setiap kami yang turut ambil bagian di dalam proses pelayanan, dan biarlah Engkau memberkati kami dan juga memberikan kami semuanya juga kesehatan. Bapa, terima kasih. Kami menyadari ya Tuhan akan kelemahan dan kekurangan kami, dan kami mau menyerahkan seluruh kelemahan dan kekurangan kami ini, dan kesempurnaannya hanya ada di dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan memohon. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur
jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, Anak Domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Majelis mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, begitu juga dengan Kantoria Organis dan tim multimedia. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat dan tamu-tamu jemaat atas kehadiran dalam ibadah online ini. Dan persembahan yang saudara berikan melalui Jemaat GPIB Immanuel Banyuwangi, doa kami, Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan persembahan saudara, dan kami sangat merindukan Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian untuk turut serta juga dalam kegiatan pelayanan selanjutnya. Untuk pada minggu ini kita langsung ke pengumuman ibadah. Ibadah minggu dan ibadah keluarga dalam rangka PPKM darurat, maka ibadah hari Minggu dan ibadah keluarga akan dilaksanakan secara daring melalui channel YouTube GPIB Immanuel Banyuwangi. Dan untuk ibadah Pelkat dalam rangka PPKM darurat, maka ibadah Pelkat PA, PT, GP, PKP, PKB, dan PKLU akan dilaksanakan secara daring melalui Zoom. Demikianlah warta jemaat ini kami sampaikan. Apabila Bapak Ibu menemukan kekeliruan dalam warta jemaat ini, kami mohon Bapak Ibu Saudara dapat menyampaikan kepada majelis jemaat atau langsung ke kantor majelis jemaat. Dengan sukacita kami akan memperbaiki sebagaimana mestinya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari saya undang untuk berdiri. Sekarang pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupan sehari-hari, serta lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Jemaat Tuhan, mari arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.